Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada slide ini kita akan mempelajari ilmu shorof mulai dari nol. Dan melalui video ini, sekaligus juga kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan slide yang insya Allah akan kami share ke teman-teman sekalian. Pertama, pengertian ilmu shorof. Jadi ilmu shorof ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dasar, atau ada yang menyebutnya dengan istilah al-bina. Padanannya dalam bahasa Indonesia yaitu morfologi. Ya, jadi dalam linguistik bahasa Indonesia dikenal dengan morfologi. Ya, contoh kata makan. Makan ketika dimasuki awalan me akan berubah menjadi memakan. Ketika diberikan akhiran lah, maka akan menjadi makanlah. Atau ditambahkan akhiran an, maka akan menjadi makanan. Nah, setiap mengalami perubahan kata atau perubahan bentuk dari kata dasar tadi, juga sekaligus akan mengalami perubahan makna. Demikian juga dalam bahasa Arab. Nah, pembentukan kata seperti ini dalam bahasa Arab itu disebut dengan ilmu shorof. Jadi objeknya adalah sebuah bina. Ya, bina disebut juga dengan bangunan, sebuah konstruksi. Ya, dan setiap komposisi dari bangunan apabila berbeda maka penamaannya juga berbeda. Nah, seperti ya kita analogikan dengan bangunan yang ada di gambar ini ya, karena komposisinya adalah bambu yang sangat sederhana, kemudian ada atap berupa jerami, maka kita biasa menyebutnya dengan gubuk. Ya. Namun ketika bangunannya berupa susunan batu bata lalu dipoles dengan begitu indah, lalu kemudian terdapat seng di atasnya sebagai atap atau genteng dan lain sebagainya, maka kita biasa menyebutnya dengan rumah. Ya. Atau seperti contoh terakhir, ya kita biasa menyebutnya dengan warung ataukah ruko-ruko. Ya, terserah kepada teman-teman bagaimana melihat gambar ini ya. Ya, jadi untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan bina, kita perlu mengenal istilah fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ya, jadi kita menggunakan contoh fa'ala ya, yang kemudian ini akan kita aplikasikan kepada kata kerja yang lainnya. Jadi setiap huruf pertama suatu kata kerja maka itu disebut dengan fa fi'il ya. Nah, setiap huruf keduanya disebut dengan ain fi'il, dan setiap huruf ketiganya disebut dengan lam fi'il ya. Kita perlu mengetahui istilah-istilah seperti ini karena perubahan dalam sebuah bina ini nanti bisa jadi terdapat pada fa fi'ilnya atau huruf pertamanya, bisa jadi pada ain fi'ilnya, atau bisa jadi pada lam fi'ilnya. Mari kita melihat contoh lain. Jadi kata-kata ba, huruf pertamanya ini tidak disebut dengan kaf fi'il, tidak, huruf keduanya tidak disebut dengan ta fi'il, tapi seperti tadi huruf pertamanya disebut dengan fa fi'il, huruf keduanya disebut dengan ain fi'il, dan huruf ketiganya disebut dengan lam fi'il, karena kita mengacu tadi ke kata fa'ala. Jadi demikian juga dengan contoh-contoh yang lainnya nanti, misalnya kata darosa, huruf dalnya adalah fa fi'il, ro-nya adalah ain fi'il, dan sinnya adalah lam fi'il. Pada slide sebelumnya, contoh yang kita pelajari adalah kata kerja yang berasal atau kata dasarnya adalah 3 huruf. Nah, kadang-kadang dalam bahasa Arab kita akan menemukan kata kerja yang dasarnya terdiri dari 4 huruf. Maka jika kasusnya seperti ini ya, seperti dengan timbangan fa'lala, maka huruf pertamanya disebut dengan fa fi'il, huruf keduanya disebut dengan ain fi'il, huruf ketiga disebut dengan lam fi'il pertama, dan huruf keempat disebut dengan lam fi'il kedua. Tapi dengan catatan bahwa fa fi'ilnya dengan lam fi'il pertama itu berasal dari huruf yang berbeda.
Ya. Jadi jika hurufnya sama, misalnya fa fiilnya adalah huruf fa dan lam fiil pertamanya adalah huruf fa juga, maka beda lagi namanya. Insya Allah nanti akan ada penjelasan di slide-slide berikutnya. Jadi contoh lainnya adalah kata dakhraja. Jadi kita melihat dulu tadi syaratnya adalah bahwa huruf pertama dan huruf ketiganya itu berasal dari huruf yang berbeda, ya, bukan huruf yang sejenis. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka kita bisa sebut bahwa dalnya adalah fa fiil, kha-nya adalah ain fiil, ro-nya adalah lam fiil pertama, dan jim adalah lam fiil kedua. Baik teman-teman, karena kita sudah mengetahui istilah fa fiil, ain fiil, dan lam fiil, maka kita akan masuk kepada pembagian bina. Ya, jadi ingat, ketika unsur pembangun sebuah bina itu berbeda, maka penamaan binanya juga akan berbeda. Nah, untuk mengingat macam-macam bina tersebut, ya, kami di sini mengutip sebuah syair yang bisa kita nyanyikan bersama-sama ya teman-teman. Pertama, sahihun, yang kedua mudha'afun, ketiga mithalun, keempat ajwafu, selanjutnya naqisun, lalu lafifun, dan mahmuzun. Ya, adapun wa bina'un ini adalah untuk melengkapi syairnya. Jadi kita bisa nyanyikan, ya, sahihun mudha'afun mithalun wa ajwafu, naqisun wa lafifun, mahmuzun wa bina'u. Ya, jadi teman-teman bisa berkreasi ya lebih bagus lagi daripada ini. Yang penting teman-teman bisa menghafal atau mengingat macam-macam bina ini. Nah, untuk lebih detailnya lagi, silakan teman-teman yang memiliki slide PowerPoint ini untuk menekan pada layar, maka akan muncul tombol bina. Dan untuk memunculkan macam-macam bina, kita cukup menekan atau mengklik tombol bina. Muncullah pertama bina sahih, lalu kemudian bina mudha'af, lalu bina misal, kemudian bina ajwaf, bina naqis, bina lafif, dan terakhir bina mahmuz. Nah, adapun definisi masing-masing bina ini seperti tadi, ya, kita cukup mengklik tombol sahih untuk mengetahui definisinya. Akan muncul bina sahih adalah semua hurufnya atau semua unsur pembangunnya adalah huruf sahih. Ya. Selanjutnya, mudha'af. Yang disebut dengan mudha'af adalah apabila salah satu di antara unsur kata dasar itu atau unsur binanya terdapat huruf yang sama atau huruf yang double. Nah, selanjutnya bina misal, yaitu huruf pertamanya atau fa fiilnya adalah huruf ilat. Selanjutnya bina ajwaf. Nah, bina ajwaf ini adalah ain fiilnya atau huruf keduanya adalah huruf ilat. Selanjutnya bina nakis, ya, beda lagi. Tadi kalau bina misal huruf ilatnya ada di awal, nah, maka bina ajwaf ada di tengah. Adapun bina nakis, maka huruf ilatnya terletak di huruf terakhir atau huruf ketiganya. Selanjutnya bina lafif. Nah, bina lafif ini adalah dua di antara hurufnya adalah huruf ilat. Berbeda dengan misal ajwaf nakis tadi, hanya terdapat satu huruf ilat di dalam bina tersebut. Tapi bina lafif ini terdapat dua huruf ilat sekaligus di dalam sebuah bina. Nah, terakhir bina mahmuz. Nah, kita sangat mudah, insya Allah sangat mudah menemukan atau memahami bina mahmuz ini ya, karena ketika kita menemukan satu kata atau satu bina yang dimana terdapat huruf hamzah di salah satu kata tersebut, salah satu huruf di dalam sebuah kata, maka itu disebut dengan bina mahmuz. Karena tadi pembagian bina ya, selanjutnya kita akan membahas apa saja yang mempengaruhi bina sehingga bisa disebut dengan bina sahih, bisa disebut dengan bina mudha'af, bina mithal, dan bina-bina yang lainnya. Jadi ada 3 hal ya yang paling berpengaruh. Pertama, huruf ilat. Ya, huruf ilat di sini adalah huruf alif, waw, dan ya. Supaya mudah diingat, biasa kita menyingkatnya dengan awi ya, atau huruf ilat ini juga disebut dengan huruf sakit ya, bukan huruf sahih. Nah, selanjutnya yaitu huruf hamzah.
Jadi perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa hamzah dan alif itu adalah dua huruf yang berbeda. Jika misalnya yang memasuki fa fiil, ain fiil atau lam fiil sebuah bina adalah hamzah, maka bina tersebut disebut dengan bina mahmus. Tapi kalau misalnya yang memasukinya adalah huruf alif, maka itu akan beda lagi kasusnya. Ya, bisa jadi dia disebut dengan bina misal, bisa jadi disebut dengan bina ajwaf atau bina nakis, tergantung di mana letak huruf ilat itu. Nah, itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah huruf double, huruf yang sama, huruf yang kembar. Yang mana kalau misalnya kedua huruf tersebut itu digabungkan, itu diganti dengan tasydid. Seperti ketika melafalkan kata madada. Ain fiil dan lam fiilnya adalah huruf yang sama ya, yaitu sama-sama huruf dal. Maka ketika digabungkan menjadilah kata ini maddah. Ya, atau biasa juga kita mendengarkan istilah lain, hajjah, farrah, dan kata lainnya ya. Jika ciri-cirinya seperti itu, maka kita akan mudah menebaknya bahwa ini adalah bina mudha'af ya, bina yang terdapat huruf double di dalamnya atau huruf yang sama. Itu ya. Nah, selanjutnya apabila ketiga hal tersebut itu tidak ada, jadi tidak ada huruf ilat, tidak ada huruf yang kembar, double, dan huruf hamzahnya, maka bina tersebut disebut dengan bina sahih. Contohnya darasa. Nah, karena darasa ini tidak ada huruf ilatnya, tidak ada huruf hamzahnya, tidak ada huruf doublenya, maka disebutlah dengan bina sahih. Sehingga jika teman-teman menemukan kata wado'ah ya, karena terdapat huruf waw ya, yang mana tadi kita ketahui bahwa huruf waw ini adalah salah satu dari huruf ilat yang mempengaruhi sebuah bina, maka kita tidak dapat menamakan bina ini sebagai bina sahih. Jadi ini bukan bina sahih ya. Jadi baru dikatakan bina sahih apabila ketiga unsur yang berpengaruh itu tidak terdapat di dalam sebuah kata. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui ciri-ciri dari bina sahih, sehingga ketika kita menemukannya akan mudah bagi kita untuk mengenalinya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan bina yang mana salah satu huruf pembentuknya yaitu merupakan huruf ilat. Apakah itu ilat alif, waw, ataupun ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, termasuk ke dalam pembagiannya, yaitu bina misal. Nah, bina misal ini adalah bina yang mana huruf pertama dari sekata kerja atau fafiilnya adalah huruf ilat. Nah, ini terbagi dua, yaitu misal waw dan misal iya. Nah, teman-teman jika ingin melihat contoh dari masing-masing, silakan menekan tombol. Misalnya misal waw, silakan ditekan, maka akan muncul contohnya adalah wado'a. Disebut misal waw karena huruf ilat pertama yang ada dalam kata ini adalah huruf ilat dengan jenis huruf waw. Nah, selanjutnya kita lihat contoh dari misal ya. Contohnya adalah ya saro. Nah, saya kira banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita temukan di dalam bahasa Arab. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan bina ajwaf. Nah, bina ajwaf ini artinya bina yang mana huruf ilatnya terletak di tengah. Nah, sebagaimana tadi bina misal, maka bina ajwaf ini juga terbagi atas dua macam, yaitu ajwaf waw, yang mana contohnya adalah kola. Nah, kola ini kata dasarnya atau asal katanya adalah kowala, yang mana kemudian kata kowala ini dipindahkan barisnya dan atau harakatnya sehingga berubah menjadi kola, dengan pertimbangan bahwa orang Arab itu sulit menyebutkan kata kowala ya. Ketika mereka mengatakan kola, maka itu lebih mudah di sisi mereka. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan bina ajwaf ya. Nah, contohnya adalah ba'a. Kita kembali lagi, kata dasar dari ba'a ini adalah
baya'a. Nah, huruf tengahnya atau ain fiilnya adalah huruf ya, maka disebut dengan ajwaf ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui ini ajwaf waw atau ajwaf ya? Sementara kalau ketika kita melihat kata fiil madinya itu seolah-olah sama saja, bahwa di tengahnya itu tidak terdapat huruf waw, tidak juga terdapat huruf ya, melainkan bentuknya sama. Nah, nanti itu akan jadi teman-teman itu nanti akan terdeteksi di fi'il mudhari'nya ya, seperti qala, fi'il mudhari'nya adalah yaqulu ya, maka kita akan mudah menebak ya. Kemudian ba'a, fi'il mudhari'nya adalah yabi'u, maka di situ terdapat huruf ya. Teman-teman bisa membuka referensi lain untuk memperkaya pembahasan tentang bina ajwaf ini. Nah, selanjutnya adalah bina naqis, terdiri atas dua bagian, yaitu nakis waw. Contohnya goza, yang mana asal kata dari goza ini adalah gozawa. Dan bina nakis ya, yang mana contohnya adalah saro. Saro ini kata dasarnya adalah saroya. Jadi teman-teman silahkan mengulang kembali dan mencari contoh yang lain yang bisa kemudian kita aplikasikan, sehingga kita bisa mendeteksi apakah bina ini termasuk bina misal, bina ajwaf, bina nakis. Namun jika dalam sebuah bina terdapat dua huruf ilat ya, maka penamaannya juga berbeda ya, karena itu tadi ya, komposisinya berbeda, maka nama binanya juga berbeda. Kalau tadi satu huruf ilat yang memasukinya, maka pembagiannya menjadi 3 ya. Namun jika ada dua huruf ilat yang memasuki, maka disebut dengan bina lafif. Nah, bina lafif ini juga terbagi. Ada yang disebut dengan lafif mafruk. Mafruk ini berasal dari kata farokah, artinya terpisah ya. Jadi dalam bina tersebut atau dalam sebuah kata tersebut terdapat dua huruf ilat yang terpisahkan oleh satu huruf sahih ya. Contoh waqo, mari kita lihat. Huruf fa fi'ilnya atau huruf pertamanya adalah waw. Waw ini adalah huruf ilat. Kemudian ain fi'ilnya adalah qaf ya. Qaf ini adalah huruf sahih. Dan yang terakhir juga merupakan huruf ilat, maka disebutlah kata waqo ini dengan lafif mafruk, karena dua huruf ilat tersebut dipisahkan oleh huruf sahih. Selanjutnya lafif makrun ya. Jadi makrun ini dari qarana, artinya terkait ya atau berdekatan ya. Maka ketika menemukan kata kerja seperti rawa ya, yang mana huruf ilatnya itu berdekatan ya, seperti dalam contoh rawa waw ya, atau ain fiil dan lam fiilnya sama-sama merupakan huruf ilat, maka selanjutnya jadi bina yang dimasuki oleh huruf ilat sudah tuntas ya. Selanjutnya kita membahas tentang bina yang dimasuki oleh huruf hamzah ya. Jadi hamzah ini tadi ya sudah kita bahas bahwa hamzah ini adalah salah satu unsur yang berpengaruh di dalam sebuah bina ya. Ketika ada huruf hamzah maka disebut dengan bina mahmus. Nah, bina mahmus ini juga terbagi. Ada yang disebut dengan mahmus fa, contohnya adalah amaroh. Kemudian mahmus ain, contohnya adalah sa'ala. Dan terakhir mahmuz lam, contohnya adalah qara'a ya. Jadi ingat kembali ya, fa artinya huruf pertama, ain artinya huruf kedua, dan lam artinya huruf ketiga ya. Jadi saya kira kalau pembahasan tentang bina mahmuz ini insya Allah tidak terlalu sulit untuk dipahami oleh teman-teman. Nah, terakhir, hal yang berpengaruh dalam sebuah bina adalah huruf yang double, huruf yang sama. Apabila terdapat huruf yang sama di dalam
sebuah bina maka disebut dengan bina mudha'af. Bina mudha'af ini terbagi dua, yaitu mudha'af tsulati, ya contohnya sudah seperti tadi yang kami jelaskan pada slide-slide sebelumnya adalah maddah. Disebut sulasi karena memang dasarnya berasal dari 3 huruf, yaitu ma, dada, yang kemudian digabungkan menjadi maddah. Ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan mudha'af rubai. Rubai disebut rubai karena berasal dari 4 huruf. Ya. Contohnya zamzama. Jadi bina mudha'af rubai ini berbeda dengan kata kerja rubai yang dijelaskan pada awal slide ini. Yang membedakan adalah pada mudha'af rubai ini huruf pertamanya, yaitu fa fi'ilnya, itu sama dengan lam fi'il pertamanya, sama-sama huruf zai, maka disebutlah mudha'af rubai. Nah, jadi beda lagi kasusnya jika misalnya fa fi'il dan lam fa'il pertamanya adalah huruf yang berbeda, maka tidak bisa kita sebut dengan mudha'af rubai. Jadi saya kira pembahasan tentang dasar-dasar bina ini sudah selesai. Insya Allah akan kita buat kembali. Mudah-mudahan kita akan melanjutkan pembahasan ini. Nah, adapun mengenai jika ada perbedaan, ya perbedaan pendapat mengenai materi shorof ini, ya itu terpulang kepada kita. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.